Halo, selamat siang saudara semuanya. Berjumpa lagi bersama Listi di Logicality Official. Kali ini kita akan ngobrolin ya seputar gimana perasaan kemarin pas buka. Dan di sini seperti biasa udah ada sang videografer kita, kesayangan kita Kak Zidni Farhan. Kita mau sedikit ngobrolin ya tentang pelukan kemarin tuh apa sih yang sebenarnya kita dapetin ya. Ngomong-ngomong, ini kita udah di Bali, udah ya kan? Rasanya masih di Bali nih. Iya, kita merasakan benar-benar nuansa Bali dan luar biasa ya vibes-nya. Kita jadi kayak ngerasa kebangun lagi spiritualnya. Memang apa ya, kayak sakralnya itu berasa banget ya. Masih kental lah dulu. Masih pertama kita datang ke Bali, emang ini mungkin merupakan suatu trek perjalanan spiritual juga ya. Maka ini kita belajar bahwa iya, kita mencari apa ya, energi Bali, terhubung dengan orang-orang baik itu mungkin kita nggak pernah prediksi sebelumnya ya. Nggak pernah nyangka malah sebenarnya. Betul. Tapi ya karena semesta menyatukan energi baik dengan energi baik lainnya, kita terhubung secara frekuensi, jadinya akhirnya ya kita bisa sampai di sini ya, bertemu dengan orang-orang baik, ke tempat-tempat yang energinya luar biasa besar, sampai kemarin kita akhirnya melukat. Nah, gimana nih perasaannya Kak Farhan kemarin melukat? Apa nih yang mau diceritakan biar followers tuh tahu? Sebenarnya ini pertama kali sih melakukan sembahyang dan melukat, apalagi langsung di Bali gitu loh. Langsung kayak enggak tapi benar terjadi gitu. Masih mes gitu. Biasanya lihat di media oh ini melukat tempatnya di situ gitu. Ini malah kita langsung dipanggil sama orang asli Bali dan langsung praktek. Luar biasa sih. Jadi memang ada hal-hal yang kita bisa sadari ya, bahwa energi bisa muncul ketika kemarin pas melukat. Seperti apa? Lebih ada sih. Dan entah kenapa bawaannya ini nggak boleh apa ya, nggak boleh cicilan, nggak boleh murahan gitu. Kayak secara naluriah, secara tidak sadar itu harus sopan gitu. Gitu sih. Berarti lebih kita diajak dan memang diarahkan ya untuk lebih menjaga tata krama. Mungkin ini perjalanan yang apa ya, baru, tapi tentang adab dan tata krama ini bukan hal yang lumrah ya. Karena kita diajarin lebih dan lebih lagi tentang adab, tata krama, dimanapun kita tidak boleh sembarangan ya kan. Dan kemarin ada beberapa mata air atau pancuran ya yang nggak boleh kita ambil ya. Ya udah, kita tanpa terlalu banyak menanyakan ya, kita percaya bahwa segala sesuatu sudah diatur yang terbaik untuk kita gitu ya. Ada perasaan haru nggak kemarin atau melihat sesuatu gitu Kak? Haru ada pasti. Ya, saat itu kualitasnya apa dulu ini? Oke, jadi pasti pada penasaran kan apa yang mungkin dilihat secara visual atau yang dirasakan, atau mungkin melihat hal-hal yang sifatnya dari dimensi lain ketika di sana. Ada sih, cuma sebentar dari situ, nggak lama-lama. Oke, boleh diceritakan nggak apa gitu supaya mereka nggak penasaran nih sama semuanya? Kita dari kan sebelumnya sembahyang dulu. Iya. Mau cerita soal sembahyang dulu itu ada apa itu? Apa lonceng itu? Suara loncengnya itu kayak masuk ke dalam gitu, masuk ke kalbu itu, langsung getar. Dan apa ya, kalau kita merasakannya, kalau aku sih merasakannya pas apa mata tertutup, terkam nggak pasti pas coba tutup mata itu kayak getaran, frekuensinya, vibrasinya itu langsung ada visual itu, kayak genangan air di jebak gitu. Itu bisa. Nah, kalau sosok itu enggak sih, lebih ke vibrasi. Karena memang kita nggak nyari-nyari ya. Nggak nyari-nyari apa. Karena memang tujuannya untuk pembersihan. Pembersihan ibadah kan, masa ibadah mau
Ya, bukan ibadah. Kita lebih banyak bersyukur ya sudah sampai ke tempat. Kemarin namanya apa Kak? Tempat kita mendekat itu ya, biar jadi informasi. Namanya itu Tirta Engkul. Jadi kalau Livi sendiri juga nggak kurang lebih sama ya sama Kak Farhan. Jadi memang sampai sana itu memang seperti ada rasa tidak asing gitu. Mungkin untuk Livi pribadi kayak dejavu ya orang bilang. Ketika sudah masuk harus sih, apalagi pas waktu jalan itu nggak percaya bisa sampai ke sini ya. Ini merupakan bagian perjalanan yang tidak kami prediksi sebelumnya. Kemudian masuk, kita sembahyang dulu. Bener sih loncengnya tuh karena kita nggak familiar ya dengan cara sembahyang seperti itu tuh di hati tuh bergetar. Kayak rasa kita masuk ke apa ya, kayak tahapan dimensi berikutnya gitu loh, kayak benar masuk ke apa sih, hening hikmah gitu. Padahal sekitar itu ramai ya, ada yang tek foto juga. Ya udah, saya di sini, saya mencoba untuk apa ya, fokus di sini, live by present. Apa yang tubuh jiwa pikiran saya saat ini di tempat itu, menyiapkan diri untuk membersihkan diri ya, karena kita manusia pasti ada yang namanya energi negatif ya, pikiran kita, ketakutan kita. Lebih harum, bersyukur ya bisa sampai ke tempat itu dan mengikuti sih soal kita apapun yang diarahkan untuk kita lakukan, karena kita menyadari di mana hijab ke situ lagi menuju. Kami sangat appreciate dengan orang-orang yang kami temui kemarin itu luar biasa, mereka sangat suggest kami dan hal-hal yang baik, mengarahkan, ramah-ramah, banyak ilmu yang didapat juga. Betul, jadi mereka nggak apa ya, langsung nggak tahu ya, mungkin karena ini memang sudah direncanakan oleh semesta seperti itu ya, koneksi dengan orang-orang yang memberikan kami banyak informasi, ilmu yang baru yang belum pernah kita dengar. Betul. Sampai akhirnya setelah selesai sembahyang kita ke melihat ikan dulu ya. Ya. Gimana nih Kak? Kita melihat ikan di suatu mata air ya, tapi tidak bisa dimasuki sih. Entah ada adat atau tradisinya. Iya betul, cuma dari luar ya. Dari luar aja lewat tembok. Dan bahkan katanya ada cerita kalau kita pas melihat apa itu mata air itu, kalau ada ikan yang jadi ikonik ya, itu membawa keberuntungan. Ya betul. Istilahnya apa yang didoakan atau apa yang diharapkan terkabul ya. Nanti ada kok, ada videonya kan. Kami memang beberapa scene bisa ambil lah ketika kami sebelum melukat dan pas ikan itu. Lihat nggak Kak sih ikannya? Lihat sih. Lihat karena lihat. Apa bahasa Jawanya ingo-ingo ya, karena ada batas temboknya gitu. Kami tuh karena gini ya, lebih nggak ke penasaran, tapi ini bagian dari proses sebelum melukat kami melakukan, kami coba melihat ya, karena sama-sama elemen air juga ya, jadi kayak betul kayak berusaha mengkoneksikan dengan air yang ada di situ. Kami mohon izin ya kan, kalau memang diizinkan kami akan melihat, dan memang pertama sih belum ya, belum. Yang kedua baru ya, lihat ikan yang agak panjang ya, kayak apa ya, bentuknya kayak lele tapi lebih panjang lagi. Betul, sama aku lihat satu lagi yang warnanya hitam tapi nggak begitu panjang, tapi bagian atasnya kayak ada warna gold atau silver ya, tapi bagian atasnya aja. Nah karena waktu itu kami direkomend katanya yang hitam warnanya putih, nggak tahu ya, mungkin orang Bali yang melihat vlog ini bisa kasih komentar sebetulnya untuk koreksi kami ya kalau kami ada kesalahan ya, karena kami juga masih belajar. Ada yang bilang warnanya ikannya putih yang mengandung nilai baik atau keberuntungannya itu. Nah, tapi kemarin kami nggak lihat yang itu, lihat yang hitam yang panjang. Habis itu pelukat ya. Beri rekomendasi juga sama Kak Zumi ya, dia Biodansa Indonesia. Nanti bisa cek Instagramnya ya, nanti kasih linknya ya. Nah, Biodansa Indonesia, Kak Zumi udah nganterin ya. Welcome banget dan suggest, nanti nggak boleh ini seneng kayak ada hal-hal yang kami terima gitu loh, diarahkan dengan benar. Kita pasti harum. Sempat nangkep sih kayak kondisi pas sembahyang ya, aku lebih nangkep di lokasi ketika kita sembahyang itu, kayak pas masuk ke heningnya, ke khidmatnya itu kayak
aku melihat di era dulu tempat itu seperti apa aktivitasnya, tapi cuma sebentar karena memang nggak tujuannya ke sana. Sempat dikasih lihat seperti itu, oh iya. Kemudian pas melungkat juga kayak ada rasa haru dan melihat ada sosok feminin dan maskulin, perempuan nggak tua nggak muda, tapi nggak tua banget muda, tapi nggak terlalu parah ya, yang dilunasi di samping pakai kayak gini era-era zaman dulu. Dan memang saya tidak berusaha mencari tahu siapa ya apapun, saya tidak lebih sosok ya, tapi pesan yang disampaikan. Kemudian vibrasi yang saya tangkap setelah melihat itu tuh apa? Damai, sejahtera, haru. Ya udah kayak rasa langsung makin semangat untuk satu pancuran ke pancuran yang lain. Di situ juga ada bapak-bapak juru fotonya yang dengan sikap memotret ya. Tanpa disuruh langsung cekrek-cekrek gitu. Ya, baiknya mereka juga ada yang mengarahkan madep ke sini atau seperti apa. Jadi kami tuh nggak kipuk gitu ya, karena kami pengen juga pasti mengabadikan momen, karena bagi kami pelukan itu penting karena emang udah kepengen ya. Pengen dari dulu. Kemudian naik, ada bapak fotonya nunjukin saya mau diambil yang mana. Kemudian kami pilih-pilih sambil kami ganti baju. Terus untuk informasi yang kayak kembali sedikit informasi ya, ketika kita mengikat pilihannya bisa menggunakan kebaya. Kemarin bisa pakai kebaya baik kalau memang nggak pakai kebaya bisa kemarin nyewa ya Kak? Nyewa. Berapa tuh nyewanya? Kalau di tempat itu 10.000. Nanti kayaknya hijau sama tadi sabuk warna merah ya? Satunya warna bulan. Ikat ya, jadi nggak usah khawatir ada persewaannya di sana. Ada lokernya juga kalau nggak ada yang nungguin. Jadi lebih aman ya. Lebih aman. Pokoknya kalau mengikat pakai tempat gimana tuh kita ampul, di atasnya ada tampak sini. Pokoknya kami nggak cerita banyak tentang lokasinya karena kalian harus coba di sini. Lebih ke pengalaman kita yang kita merasakan sendiri. Terus kita cetak foto, habis itu kita sempat mau pulang lewat yang kolam banyak ikannya ya. Oh iya. Ada kok nanti sini juga. Bisa memakan, kasih makan ikan. Pokoknya Bali ini emang spesial sih. Menurut Farhan gimana? Kan ada masih nanti hari ini kita mau jalan-jalan ke suatu tempat yang katanya pusat kesenian. Jadi apa sih Bali menurut Kak Zidin? Kak Farhan? Kalau dari pendapat saya, sudut pandang saya, Bali itu kultur. Mau dimanapun berada, kulturnya tetap kental. Itu nggak bisa lepas itu. Jadi kita sebagai orang Jawa tuh senang gitu. Iya, bisa dengan baik. Dan apa ya, memang sebaiknya seperti itu. Jadi oneness atau kesatuan lah, kita tidak merasa. Tidak membedakan juga. Justru bisa saling tag and sharing, berbagi pengalaman, merasakan pengalaman. Itu jauh lebih penting sih. Karena semua manusia pada dasarnya sama, tapi mereka membawa background, membawa suku, membawa apa ya, keanekaragaman itu untuk kemudian kan menjadi indah, bukan menjadi suatu perpecahan ya. Dan di sini juga banyak sih makanan-makanan untuk yang kalian yang memang nggak makan makanan yang memang khas Bali itu banyak kok. Juga yang aman. Jadi pokoknya bawa happy, bawa ngalir aja. Tujuannya memang di sini untuk apa? Kalau memang untuk spiritual ya naikkan frekuensi biar bisa terhubung dengan tempat-tempat dan diarahkan ke titik-titik yang memang vibrasinya tinggi. Jadi kita tuh ngerasa apa sih, good vibes lah. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait menukar-nukarkan informasinya untuk dibagikan. Kan tadi bilang Kak dapat visual apa nih, dapat apa nih, kan Kak sudah. Sekarang Kak Siti mau membagikan, akhirnya dia mau ngomong ya. Apa nyanyinya? Kan kita tuh satu-satu dan melompat beberapa yang secara kan nggak dipakai. Dari awal itu kita penyesuaian dulu. Betul. Perkenalan lah ini. Perkenalan, permisi, jangan lupa permisi. Iya betul.
dan kita dikasih tahu kalau melukat itu ya jangan apa, cuci tangan, buka, udah gitu aja, beda. Tapi harus ada khidmatnya, harus berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Apa nggak masalah? Nggak masalah. Dia harus khusus juga biar lebih apa ya, rasanya itu nyampe dari kita ke tempat itu, tempat itu ke kita itu. Ya, banturan 1, 2, 3 dan seterusnya. Lama-lama itu apa namanya, ada visual gambarannya. Itu tapi pas kepalaku tak taruh bawah banturan itu ada visual, ada sosok maskulin sih. Maskulin. Ada penggambarannya nggak? Ada maskulin, enggak mukanya masih muda tapi nggak muda banget, nggak tua banget gitu. Terus wajahnya apa ya, dari alis-alisnya aja itu ganteng pokoknya. Ganteng. Asianya dapat enggak? Bali-balinya ada, dari Bali enggak ada. Tapi aku nggak tahu siapa, soalnya cuma separuh aja. Iya. Dan memang referensi kita terhadap sejarah ini kan masih perlu banyak belajar. Tapi aku yakin kok, ketika kita sudah terhubung, cepat atau lambat kita pasti dapat terhubung, karena kan seperti itu terkoneksi ya, berkesinambungan juga. Jadi pentingnya kita setelah mengalami, pentingnya kita juga akhirnya apa ya, menjalani proses, akhirnya dapat validasi. Ya validasi itu bukan selalu dari orang lain juga ya, bisa dari diri kita sendiri atau tiba-tiba dapat petunjuk lewat interpretasi mimpi, bisa lewat angel number dan hal-hal lainnya. Visualnya udah kayak itu jadi. Karena kita mungkin nggak semua bisa, karena terkait dengan hal seperti itu memang tidak semua sebaiknya di share ya. Memang ya, ada yang sedikit. Betul, karena apa? Karena memang ada hal yang kode etik ya. Jadi balik lagi ketika kita membahas tentang dimensi yang lain, kalau saya meyakini bahwa kita punya kode etik. Jadi nggak cuma buat show off, kita bisa melihat ini itu, tetapi memang ya mending kami dibilang nggak tahu nggak apa-apa lah, kami melanggar kode etik ya, karena juga nggak ada kaitan yang mungkin bisa diceritakan atau memang tidak boleh ya. Jadi di sini kami juga sekaligus menginformasikan bahwa kami mungkin tidak bisa memenuhi ekspektasi solus yang membahas tentang astral melulu ya, karena memang dari awal kami berkomitmen untuk membahas tentang budaya, seni, spiritual, historikal ya kan. Astral nanti sebagai pemanis saja. Betul, tetap ada. Jadi one day kita akan bikin satu yang memang astral ya, penelusuran atau exploring. Tapi memang kita harus mengkombinasi itu semua dengan pembelajaran budayanya juga, historikalnya juga. Karena kita masih rata-rata masih ini kan, muda kan. Ya kita masih punya banyak potensial lah untuk belajar gitu. Kita berdiri di tanah Nusantara ini kan bukan kita cuma untuk hidup makan ya kan, kita pasti punya misi yang kita bawa untuk membangkitkan kembali Nusantara, membangkitkan lah gitu. Nah apa nih harapan Kak Farhan setelah kita sudah kembali satu impian terwujud ya, kita sudah menjalani itu sampai kita sudah menemukan apa nih harapannya ke depan untuk Kak Farhan sendiri, untuk Logicalist Official dan untuk Nusantara? Untuk sekali sih penontonnya ya. Setelah melihat video ini sih harapannya pemirsa semua melihat gaya, tradisi, kultur Bali, Jawa, Sumatera, Kalimantan, apapun itu, melihatnya enggak perlu enggak dari sudut pandang astral. Oh ini astral, ini klinik, ini enggak boleh gitu. Janganlah kayak gitu. Ya jangan. Ini hanya lebih ke budayanya. Terkadang manusia itu judgmental karena mereka belum juga untuk memahami ya. Iya. Orang itu baru di keluarnya saja mungkin mereka judgment. Oh ini musyrik, ini sesat. Kalau kita berpikir seperti itu, maka ya kita sama saja mempersempit ruang berpikir kita. Iya, benar. Dan mempersempit ruang berjuang kita juga gitu loh. Karena manusia kan nggak cuma tujuan
raga fisik sama pikiran, dan ada jiwa juga. Dan jiwa ini butuh kontemplasi. Jiwa ini kan netral ya. Dia pengen belajar banyak hal, ingin merasakan pengalaman banyak. Kalau sampai mikirnya ke arah situ aja, ya kayak leluhur kita kan ada, kalau nggak ada mereka kan kita nggak ada juga. Betul. Ini noten. Betul kata Kak Farhan. Jadi tanpa leluhur kita nggak akan ada. Makanya kita bilang oh leluhur itu, oh sesat, leluhur itu, oh itu nggak. Saya tidak, saya sangat tidak setuju gitu. Kita ada hari ini di sini juga karena leluhur kita. Jadi apa salahnya kita nguri-nguri ya kan? Kita menghormati, ngabekti ya kan? Leluhur kan sama aja dengan apa ya, orang tua kita sendiri dan silsilah di atasnya kan. Dan terkoneksi dengan leluhur itu tidak serta-merta hanya untuk secara astral projectnya saja, tetapi pun ada isi, ada makna yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sekarang, bahwa oh budaya ini masih relevan untuk diterapkan. Karena kenapa? Karena saya melihat sendiri ya, banyak sekarang anak-anak muda meninggalkan tata krama, ya kan? Nah karena ya Kak, karena lebih muda dari saya ya, tapi saya juga hitungnya masih muda lah, kapan aja gitu. Ya kan, kita masih muda, masih perlu menerapkan, membangkitkan kembali ada budaya tata krama, karena nanti Kak Farhan juga bakal punya keluarga, punya anak. Kalau nggak dimulai dari kita, mau kapan? Dan gitu. Bagaimana kita menghormati orang, kita datang ke suatu tempat, kita tidak jumawa, tidak merasa bisa. Kalau kita memang perlu tanya-tanya. Betul, jangan malah merasa, wah saya sudah paham. Sepaham-pahamnya kita terhadap orang yang lebih tua atau lebih tahu, atau orang lokal, pasti mereka lebih menguasai medan, ya kan? Pengalamannya lebih banyak. Betul, orang yang lebih tua, ya sometimes orang berpikir orang yang lebih tua kadang-kadang enggak ini ya, enggak wise ya. Tapi orang yang lebih tua pasti lebih banyak pengalaman, itu pasti. Jadi kita belajar untuk menghormati, menghargai, menerima. Kita nggak cuma bisa ngomong, tapi kita juga mendengar, ya. Karena kita juga butuh banyak belajar. Untuk Nusantara sendiri berarti harapannya ada budayanya diuri-uri lah. Oleh tentunya anak muda itu tambah bagus sih, bagus. Nah, kalau nggak anak muda, nggak kita, siapa lagi? betul. Kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu? Kadang-kadang anak-anak muda ini kan terhalang oleh tahuan mereka tentang apa sih potensi mereka, ya kan? Banyak orang mengalami keinginan tuh besar, kayak aku tuh kok merasa punya tugas ya, aku merasa aku bisa melakukan sesuatu hal yang besar, tapi dari mana harus memulainya? Berarti kita dimulai dari mengenal diri sendiri dulu. Ketika kita belajar mengenal diri, kan ada kita penyembuhan diri terhadap traumatik, berbagai di situ. Kemudian kita belajar tentang apa sih potensi kita, kan udah kita beberapa bahas ya, ada life path, ada elemen dan sebagainya. Kita belajar dengan cara apapun, intinya ketika kita belajar mengenal diri itu adalah salah satu langkah untuk kembali terkoneksi dengan leluhur akhirnya, ya kan? Karena kita terkoneksi dengan leluhur juga by soul. Akhirnya kita harus mengaktifasi soul kita dulu. Jadi kayak Farhan ini akhirnya juga jadi berani berkarya ya, berani kayak men-challenge dirinya sendiri bahwa oh aku akan seperti ini jadi mengalami sendiri ya Kak Farhan ya. Terus sampai sekarang mengalami sendiri gitu. Betul, dan circle itu penting, betul nggak sih? Penting banget. Karena circle itu akan membentuk karakter kita, cara berpikir kita. Karena circle itu akhirnya yang kita butuhkan apa sih dari circle itu ya, support system pastinya ya Kak? Support penting. Jadi kayaknya itu aja yang kita bahas sama Luka. Kita hari ini juga ada mau ke tempat-tempat lain, tunggu terus video-video selanjutnya. Sebagai informasi di sini juga mau Listi share sedikit ya. Listi, di Bali ini kita di penginapan Tanjung Puri Kailas. Puri. Tempatnya adem, nyaman, nuansa Balinya pasti kental banget. Pertama ngerasa vibe-nya di sini tuh kayak terjaga ya. Jadi enak. Ya pasti bisa rasain sendiri lah. Jadi di sini apa sih? Satu hal yang menarik itu karena ya kita masih bisa melihat ada beberapa tempat yang memang dari dulu digunakan untuk upacara, Buat berdoa dari tempat. Jadi memang tempat ini bukan hanya sekedar villa, tapi memang di sini ditinggali juga dan ada
sih kita bisa lihat sampai sekarang ini menggunakan untuk upacara penting. Jadi kalau kalian ke Bali, kalian pasti cari dong nuansa-nuansa yang Bali kan, nggak yang malah lebih ke ini kan. Modern gitu ya. Mungkin ada yang suka seperti itu karena tujuannya untuk holiday. Tapi untuk kalian yang spiritual, ini rekomen banget di Kanjeng Puri Kailas karena di sini kalian juga bisa belajar tradisi, ya. Dan di sini juga ada treatment, ada tenung juga. Dan nanti kalau ada kesempatan mungkin kita akan sedikit ngobrol ya. Tenung itu apa kan? Ternyata pengertian tenung di Jawa sama di Bali ini beda. Ya makanya itu nanti penasaran kan? Nanti kalian bisa cek terus ya video kami selanjutnya. Dan di sini Kanjeng Puri Kailasnya emang luar biasa, adem, pelayanannya baik banget dan kayak benar-benar merasa booming lah, safety gitu, ramah pastinya. Ya, jadi bisa jadi masuk ke list kalian ketika kalian yang ke Bali. Nanti untuk Instagramnya bisa dan akses dari penginapan ini ke mana-mana itu nggak terlalu jauh gitu. Betul. Perjalanan. Dan karena kita juga dibantu oleh driver yang luar biasa baik. Drivernya. Wah, emang Bali ini keren. Jadi drivernya itu sangat merekomendasi tempat-tempat yang emang ini dicari oleh para turis, para pelancong baik dari dalam dan luar negeri ya. Mereka memberikan servis yang luar biasa. Gimana kalau kesini kalau ini. Jadi tamu tuh nggak akan kehabisan destinasi deh kalau ke Bali pokoknya. Selalu ada rekomendasinya gitu. Betul. Sampai kita bingung sendiri hari ini mau kemana nih. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Kak Zidni? Saya mungkin di video selanjutnya nanti kalau ada. Oke. Oh iya, tuh Kak Zidni kan jarang-jarang pakai kristal ya. Kita mau tahu nih kristal yang dipakai Kak Zidni ini kristal apa sih? Nah, sedikit informasi ini kristalnya dari Ancient Element ya. Itu modelnya kayak yang dipakai Kak Zidni. Ada yang tiga warna, merah, hitam sama putih. Sampelnya ada di sini. Jadi kalau kalian beli kristal di Ancient Element nanti dapat pouch kayak gini lucu. Jadi untuk bisa save kristal kalian aman. Kalau lagi pas nggak pengen pakai, itu dia punya sendiri 2 ametis sama rose quartz. Dan di sini Rizky dari Ancient Element ini ada 3 kristal. Ya. Ini sama kayak punya Kak Zidni ya. Yang lain ini ada yang 3 warna dan ada yang modelnya seperti ini. Pokoknya kalian yang suka kristal ini baik banget juga untuk bantu tips migrasi kalian bisa langsung cek Instagramnya aja di sini ya, di Ancient Element. Ini karena apa ya, kalau ke Bali tuh nggak cari kristal sekalian tuh kayak sayang gitu. Iya, kayak kurang gitu. Kayak melewatkan momen gitu. Jadi bisa untuk rekomendasi sekalian ya mas ke list ya. Jadi pokoknya di Bali nya lengkap deh, pokoknya hari ini dan hari kemarin sama hari ini kayak one stop bowling center gitu loh. Kita nggak cuma nginep tapi kita dapat pembelajaran banyak, kita juga betul terkoneksi dengan apa sih payudara Indonesia, Ancient Element, dan ada Kanjeng Puri Kailas sendiri yang emang benar-benar kasih servis yang luar biasa. Pokoknya rekomendasi. Nanti untuk Instagramnya bisa dicek di deskripsi ya, nanti dicantumkan. Kita cantum. Oke, time is over. Kita mau cus dulu karena udah ditunggu sama drivernya. Kita mau ke tut. Kita nggak boleh spoiler ya. Betul-betul nanti kita ke vlog selanjutnya atau ke video selanjutnya. Oke, terima kasih ya Kak Farhan. Terima kasih untuk sholat semuanya yang sudah setia ya menunggu dari video per video. Maaf kami belum bisa mungkin tayang dalam upload dalam waktu yang dekat-dekat ya. Karena kami juga mengalir sekali lagi ini. Kami menjalankan ini semengalirnya apa yang ditunjukkan dan ditunjukkan oleh semesta. Baik, terima kasih telah menyimak Logicality Official. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Rahayu.